Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan mahasiswa, salam sejahtera bagi kita semua dan salam kompeten. Kita lanjut ya di part kedua ini masih pada tag HTML. Di pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai tabel. Baik, selamat menyaksikan video pembelajaran untuk praktikum pertemuan kedua ini. Oke, baik. Tentunya di dalam tag tabel ini, ya kan, ini didefinisikan bahwa tabel itu terdiri dari rows atau baris, ya kan, dan juga kolom. Ya. Biasanya kalau rows itu kita atau di dalam HTML itu dibuatkan tagnya dengan nama tr ya. Tr artinya tabel rows, nah, dan tabel kolom ya. Kolom dengan tagnya beda, mungkin nggak sama ya singkatannya, harusnya TC ya, tapi di sini namanya TD gitu ya. Tabel rows untuk baris dan kolom adalah eh, TD ya untuk singkatannya. Nah, kemudian ada juga tabel headings ya atau header ya. Biasanya heading ini biasa digunakan untuk title sebuah tabel ya kan. Ya, contoh misalkan kalau kita buat tabel kan rows-nya gini kan ya. Rows, ini satu rows ya. Kalau ini dua rows gitu kan ya. Kolom berarti ini satu kolom, ini dua kolom, dan ini tiga kolom gitu kan ya. Nah, biasanya kan ada judulnya kan, nomor gitu kan, nama, ya kan, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kan bukan bukan sel-sel ini adalah sel ya kan. Nah, tapi di tabel biasanya ini kita sebut sebagai title daripada tabel kan. Baru di sini kan ketika nomor adalah satu gitu kan, dua dan seterusnya. Nama. Nah, jadi ini bisa juga kita gunakan yaitu tagnya adalah TH atau tabel heading gitu ya. Oke, kemudian di dalam tabel ya, kita juga mengenal istilah atribut ya. Ada border, ada width, ya kan. Nah, border width itu biasanya untuk apa? Border itu untuk garis ya, garis kolomnya gitu kan. Nah, biasanya kan ada garis, nah itu disebut dengan border. Style, nah, biasanya kita gunakan untuk bukan style ya, width ya. Oke, karena kita menggunakan CSS di sini ya. Tapi kita tidak perlu menggunakan CSS ya, karena belum menggunakan CSS. Ini jadi langsung width, ya kan, value-nya adalah, ini sama dengan ya, berarti kalau kita lihat 100%. Nah, kalau 100% itu dari ujung sini, ya kan, sampai ujung sini, nah itu 100 ya, menyesuaikan width daripada monitor biasanya. Kalau kita gunakan 100%. Tapi kalau gunakan pixel ya berarti kita menyesuaikan jumlah pixel yang ada di monitor tersebut gitu. Ya. Oke, cara penulisan tabelnya seperti ini ya. TR, TD gitu kan ya. TR slash lagi kemudian TD. Nah, ini di rows pertama gitu kan. Ada 3 kolom. Ya enggak? Kemudian rows kedua ada 3 kolom. Gitu ya. Coba kita praktikkan. Jangan lupa di run dulu ya examnya, kemudian kita buka Sublime-nya, lalu ini sudah di save ya. Saya coba buat file baru deh, new file dengan nama, terus saya tulis save dengan nama table table.html table sip. Nah, kita coba untuk buat lagi HTML gitu kan ya. Title-nya ganti, kita namakan table. Oke, untuk head-nya, lalu di body-nya kita tambahkan table. Nah, enter lagi. Kemudian di tabel kita tambahkan elemen atribut. Atributnya adalah border. Ya, bordernya kita masukkan 1 sama weight-nya, ukurannya ya.
width-nya kita masukkan 50 deh, 50%. Berarti setengah layar gitu kan. Kemudian kita tambahkan atribut di dalamnya, tag di dalamnya atau elemen di dalamnya. Yang pertama adalah tr dulu ya. Kita buatkan tabel rows-nya. Ini enter langsung kita masukkan. Kita buatkan 2 kolom aja deh. tr lagi. Dan jadi ini kolom pertama, baris pertama, ini baris kedua. Yang pertama kita tambahkan td. Namanya misalkan Bayu, ya kan. Kemudian di sini td lagi, misalkan namanya Priyatna, misalkan gitu ya. Nah, kemudian rows berikutnya kita tambahkan kolom. td pertama adalah Agus Dia, misalkan. td berikutnya adalah Hananto. Gitu ya. Nah, berarti kita sudah membuat 2 rows dan 2 tabel, ya kan? 2 rows dan 2 kolom. Ini kolom pertama, berarti kan kolom pertamanya itu Bayu dan Agus, gitu kan ya. Kolom keduanya adalah Bayu dan, iya benar ya, Bayu dan Agus. Bayu dan Priyatna gitu ya, kolom pertama, dan kolom keduanya Agus dan Hananto gitu kan. Oke, kita running, benar nggak? Ini biarkan saja yang form ya. Kita di sini localhost / latihan web. Kemudian kita masuk ke tabel.html. Not found. Why? Table. Oh, bukan tabel, berarti table. Nah, gitu ya. Nah, ini setengahnya kan 50% ya. Kalau kita masukin 100% berarti sampai ujung sana. Nah, coba ya. Masukin 100. Di 100% kita bisa sampai ujung. Nah, ya kan ukurannya. Bayu Agustian. Nah, rekan mahasiswa juga bisa menambahkan tabel heading. Ya kan, tabel heading juga di dalam TR sama ya. Nah, coba kita tambahkan sebelum Bayu ini, kita tambahkan TR lagi ya. TR, kemudian di bawahnya kita masukkan TH. Nah, artinya tabel heading. Nah, pertama nama depan, itu kan ya. Kemudian yang berikutnya, TH berikutnya, ini nama belakang. Oke, coba bedanya apa? Sama saja kayaknya. Nah, nggak ada bedanya, cuman di sini lebih tebal ya tulisannya. Nah, ini juga sama. Gitu ya. Terus ada di center di sininya defaultnya. Gitu kalau kita menggunakan TH. Dan biasanya kalau kita menggunakan CSS, tentunya yang di sini nggak bisa ke blok biasanya. Oke. Atau tambahin lagi deh satu laginya nomor. Ya, berarti saya coba nambah satu kolom lagi nomor. TH berarti di sini ya. No, gitu aja ya. Dan di TD-nya kita tambahkan juga di sini. TD-nya kita masukkan 1 gitu ya. Oh, sorry. 1 Bayu. Gimana kira-kira? Kayak gitu ya. Ini kita tambahkan lagi TD 2 gitu kan. /td. Oke, coba kita refresh. Yes ya. Nama depan, nama belakang. Nah, seterusnya tinggal rekan mahasiswa tinggal tambahkan ya. Sesuai dengan inputan yang ada di dalam form ini. Ya kan? Nah, nama depan, nama belakang, tanggal lahir gitu ya. Buatkan saja urutan tabelnya nanti sesuai dengan ini. Oke. Nah, berikutnya tinggal
Tinggal berikutnya adalah rekan mahasiswa memahami ini ya, border. Nah, coba kalau kita hilangkan bordernya atau nol kan, kira-kira kayak gimana sih hasilnya? Nah, kalau tidak ada bordernya nggak ada garisnya ya. Berarti border ini penting. Berarti kita coba masukkan. Nah, di dalam border atribut dari tabel juga kita mengenal istilah apa namanya? Kalau di sini contohnya sederhana ya. Row span, nah gini ya, ada row span, ada call span, ya kan ada call span, gitu kan ya. Kemudian ada istilah apa lagi ya? Ya kalau row span ini adalah banyak baris ya, artinya kita bisa menambahkan rows-nya lebih atau lebih daripada dua, gitu kan ya, dua baris. Kalau call span ini untuk banyaknya kolom, ya, kita bisa menambahkan dua kolom, jadi menggabungkan kolom. Ya, contoh misalkan di sini saya di bagian TH ini saya gunakan call span. Call span-nya misalkan saya tambahkan dua, maka kayak gimana hasilnya? Nah, jadi dia akan menggabungkan ya kan kolomnya itu menambahkan kolomnya itu nama belakang itu jadi dua ya di bagian sini. Nama depan itu jadi gabung gitu, merge ya. Di merge antara kolom kedua dengan kolom ketiga. Gitu. Ya. Nah, kalau misalkan kita tambahkan row span, ya, kalau row span itu ada di mana? Sorry. Kalau row span caption ini untuk judul ya. TH. Nah, ini namanya buat mana ya? Mana. Row span, call span. Nah, ini call span. Ya, kalau row span bisa ditambahkan di TH juga sama ya. Coba kita tambahkan row span. Nah, kalau ini kan nambahinnya ke samping ya. Merge-nya ke samping. Kalau call span itu ke bawah. Merge-nya. Ini. Nah, gini nih. Kita coba ini. Misalkan nomor itu dengan nama depan ya. Call span 2 misalkan. Berarti dia akan menggabungkan nomor dan nama depan. Nah, gitu ya. Oh, sorry. Ini kok tetap ke samping ya? Harusnya kalau kolom, oh row, sorry. Call span ya. Row span. Berarti kalau row span itu di sini akan menggabung ke bawah ya. Jadi ngegabungin rows menjadi satu atau merge rows. Nah, kalau ke sini kan kolom ya. Nah, ini kan ngegabungin kolom, ya kan ini kolom ke satu, ya kan. Ini kolom kedua gitu kan. Nah, kalau kita kasih call span, maka gabung kayak gini. Tapi kalau row span, kita gabungkan rows-nya, barisnya dari atas ke bawah gitu kan ya. Nah, gini, ya kan? Maka otomatis yang ini yang akan kegeser, nanti tinggal disesuaikan aja apa jumlahnya ya. Yang itu adalah rows. Oke, kita hapus aja ya. Atau boleh nggak apa-apa ya. Kita coba, jangan deh, kita hapus saja ya. Call span, row span, nanti bisa dilihat ya. Kemudian ada border, kemudian ada apa namanya, cell span, ya. Span, spacing ya, cell spacing, ada juga istilah cell padding, ya kan. Tentunya di dalam tabel itu kan kita mengenal istilah
sel, ini namanya sel, ya kan? Di dalam kotak ini namanya sel, ya kan? Nah, di dalam kotak-kotak ini adalah sel, gitu kan ya. Nah, sel juga memiliki spasi. Spacing itu adalah spasi kan. Nah, kalau di sini namanya cell spacing, berarti kita akan menambahkan spasi di spacingnya, ya, di sel ininya nih. Nah, di namanya ini akan ada spasi. Contoh ya, dua ini kan mepet banget sama border ya. Kita tambahkan atau ke atas bawahnya ya. Kita tambahkan di bagian cell spacingnya 3. Kayak gimana ya hasilnya? Oh sorry, cell kalau cell spacing itu untuk antara sel ya. Kalau cell padding baru saya tambahkan 6 deh. Nah, ya kan jadi tulisan dengan garis ini itu akan berjarak. Itu kita gunakan namanya cell padding. Tapi kayak cell spacing biasanya adalah di border ini, ya kan? Di dalam border ini kan ada putih-putih nih ya. Garis-garis border itu kan di tengahnya itu kan berbentuk nih ya. Kita zoom ya. Nah, ini putih ini ya kan. Nah, kalau kita tambahkan cell spacingnya, ini akan bertambah gede ya kan. Contoh misalkan kita tambahkan di cell spacingnya 6 lagi. Gitu kan ya. Nah, ini akan menjadi lebar si putih ini. Ini namanya cell spacing. Gitu ya. Nah, kalau yang di dalamnya namanya cell padding. Kayak bisa dipahami ya rekan mahasiswa ya. Nah, kalau kita coba memanipulasi Pak, kok tabel kan enaknya gitu garis aja, nggak perlu ada kotak-kotak putih gitunya. Ya, bisa rekan mahasiswa mengakalinya dengan cara seperti ini. Kita tambahkan eh, apa cell paddingnya adalah sorry cell spacingnya kita tambahkan 0 gitu ya. Ini juga kita tetap 6 aja ya, tambahkan 0. Kira-kira kayak gimana? Nah, jadi akan mepet ya. Nah, jadi yang kelihatan adalah garis ini saja, jadi tidak ada cell spacingnya gitu ya. Kalau kita ingin menggunakan apa namanya teknik seperti itu, tapi biasanya nanti akan kita kombinasikan dengan CSS. Oke, nah itu cara membuatnya. Nanti rekan mahasiswa bisa mencoba di rumah dan ditambahkan lagi ya. Oke, oke. Nah latihan, oh, oke ini nggak ada kawasnya ya. Latihannya ya tinggal nanti rekan mahasiswa coba buatkan saja ya. Apa? Tabelnya dilanjutkan lagi sama buat seperti yang saya sampaikan, gitu kan ya. Ininya ditambahkan lagi. Nah, terus oh ya, ini kita coba untuk merapihkan ya. Kalau kayak gini kan nggak rapi ya. Kita coba mengkombinasikan dengan tabel bisa nggak ya? Oke, coba kita kombinasikan ya formnya dengan tabel. Oke, yang kemarin sudah dibuat ini ya. Oke, kita coba tambahkan di sini tabel. Oke, nah di akhir formnya kita juga masukin tabel. Gitu ya. Atau tabel ini di luar form. Cara nulisnya jangan di dalam form ya, di luar form ini. Ini ya. Sini kita masukkan tabel. Nah, kemudian ininya kita pindahkan yang tutupnya X. Gitu ya. Ini di enter gini. Ditaruh sebelum form. Oh sih ya, untuk membuat tag itu jangan sampai ngilang-ngilang ya. Kalau label ketemu label lagi gitu kan, kalau tabel ketemu tabelnya di sini ya, jangan di sebelum form ya, karena tabel duluan nanti di akhirnya tabel gitu. Sip, lalu kita tinggal tambahkan di dalam sininya ya, enggak kita tambahkan di dalam sininya yaitu
Oke, TR aja ya. Kita gunakan TR. TR, kemudian X. Karena kalau kita ingin coba buat, ya kan, hasilnya seperti ini tapi rapih, berarti kan saya ingin buat nama depan itu satu kolom, titik 2 itu satu kolom, dan ini adalah satu kolom. Ya, jadi ada 3 kolom. Ya kan, rows-nya nanti tinggal mengikuti. Nah, makanya di sini kita buatkan TR, kemudian di nama depan itu kita buatkan di sininya TD berarti ya. Kita masukkan TD. Oke, TD, kemudian di sini kita tutup X-nya di sini ya. Taruhnya. Gitu ya. TD, kemudian setelah TD kita masukin lagi slash TD. Jangan slash P, slash TD. Gitu ya. Atau P-nya ini kita masukin aja ke sini. Sip, biar rapi ya. Siap. Kemudian di sini TD lagi, slash TD lagi. Nah, gitu ya. Satu, kemudian ini sudah ada, nah gini ya. Oke, sorry, ini kita rapihkan ke sini. Oke, yang ini belum dibuat TD-nya. Slash TR dulu ya, kita masukkan di paling bawah deh, sini. Nah, sini ya, berarti sampai, ya sampai inputan ya. Gini ya, TD pertama, kemudian ini juga TD. TD. Sip, ini hapus saja deh. Nah, lalu pindahkan yang ini ke sini. Nah, itu biar otomatis saja. Oke, sini, kemudian baru berikutnya kita buat lagi TD lagi. Sip. Nah, kemudian kita pindahkan nih yang bagian sini. Kalau pengen enak gini. Ya, cara memindahkannya itu di drag. Apa ya? Drag itu kontrol gitu ya. Nah, kontrol tekan, kemudian tekan mouse-nya sebelah kiri pindahin ke sini. Nah, gitu ya. Oh, tapi ngopi ya. Nah, nggak usah. Hapus saja yang ini. Oke, nah gitu ya. Formatnya adalah seperti ini. Coba kita lihat dulu deh hasilnya. Nah, ini ya. Sudah terlihat agak rapian. Coba kalau kita tambahin namanya border. Border, biar kelihatan ya. Satu. Belum muncul ya. Karena belum ada, tapi ini udah ada ya. Apa ini harus di sini? Di dalam sini ya. Oke, refresh. Wah, ini pindah ke sini ya. Kalau kita kasih border satu. Nah, gini ya tampilannya. Karena kita udah pindahkan posisinya jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi rapih kan mengikuti tabel. Oke, coba kita pindahkan yang ininya di atas sini. Sebelum form, bisa nggak? Seperti awal lagi. Nah, gini ya, bisa ya. Oke, tinggal kita tambahkan yang lainnya. Ya. Ini kita tambahkan TR, itu kan. TR. Kemudian kita letakkan TR ini X di setelah ini ya. Taruh di sini, kemudian di bagian sininya kita tambahkan TD. Pindahkan saja yang ininya. Taruh di sini, P-nya juga kita masukkan. Letakkan di sini. Ini juga kita masukkan TD.
masukkan juga ini bagian sini. Oke, refresh dulu. Oh, salah ternyata. Ini titik 2-nya nggak masuk. Titik 2 punya sendiri. Gitu kan ya. TD sendiri di sini. Oke, kita refresh. Nah, gini ya. Oke, kita coba tambahkan yang lainnya juga. Cepat saja ya. Masukin ke sini. Tinggal tambahkan. Tambahkan ke sini. Letakkan di bagian sini ya. Enter lagi, ini kasih TD lagi. Kemudian di bagian sini juga kita kasih TD. Kemudian tanggal lahir juga sama. Oke, alamat juga kasih TR. Di bagian bawahnya kita tambahkan TR juga. Ini kasih slash P. Oke, kita kasih TD lagi. Kemudian di sini kita kasih juga TD. Terus di bawah kita juga kasih TD. RK wae. Oke, siap. Masih gak odol di mana ya? TD, kita masukkan di sini juga TD. Oke, save. Tambah lagi berikutnya, banyak ya. Ya pokoknya selesainya ya. Nanti tinggal dilanjutkan saja lah oleh rekan mahasiswa ya. Nah gini ya. Oke, nanti tinggal dilanjutkan sampai selesai semua ya, pindah ke sini semua. Oke, katakanlah kita matikan dulu deh yang ini. Nah, ya, kita juga bisa memberikan komentar ya di HTML. Contoh misalkan kita sudah sampai di sini dulu. Nah, cara membuat komentar itu kan gini ya. Suruh siku buka gitu. Tanda seru, kemudian strip-strip, ya kan. Nah, sampai sini kita matikan saja dulu ya. Sampai sini deh ya. Kita matikan dulu komentarnya sampai sini ya. Kemudian dilanjut dengan strip-strip, tutup gitu. Nah, ini artinya untuk mematikan sintak HTML ini ya, atau menjadikan ini komentar. Gitu biar ketika di running ini yang ini hilang ya bagian ini. Oke, berarti sisa tombol sama yang tabel. Nah, tombol juga kita coba tambahkan ya. Nanti sisanya rekan mahasiswa tambahkan sampai selesai ya di praktikum untuk tugasnya. Oke, kita tambahkan di sini TR. Satu lagi. Oke, HR-nya berarti sebelum TR ya. Sini setelah TR ya. Oh, sini. TR, kemudian di sini kita tambahkan TD-nya sampai sini. Kemudian slash TD. Kita jadikan ini satu TD aja ya, biar yang resetnya juga sama, kita pakai TD. Kita cut aja yang bagian sini ya, pindahin ke sini. Oke, nah, kita running. Nah, posisinya di sini, cuman ini nggak rapih ya. Gimana caranya untuk merapihkan?
Atau boleh saja ya kan, kita nggak perlu nambahin TD di sini. Ya kan kita gabungkan saja deh untuk batal dalam satu kolom gitu ya. Gini. Nah, nah gitu ya. Cuma nanti ini tinggal kita buatkan row span. Ya, rows apa kolom call span ya. Kita tambahkan TD-nya call span. Call span-nya berapa? Karena di sini kita menggunakan 3 ya, 3 kolom. Nah, kita gabungkan jadi satu berarti kita call span jadi 3. Gitu kan? Biar jadi satu. Nah, gitu ya. Jadi satu kolom. Nah, berikutnya ya tinggal kita hilangkan saja bordernya gitu. Yang di bagian sini kan udah ada border ya. Kita hilangkan bordernya. Nah, nah gitu ya. Atau merubah bordernya jadi kalau defaultnya biasanya kan suka default ya. Kalau defaultnya ada bordernya biasanya kita kasih 0 aja. Gitu ya. Biar hilang bordernya. Nah, kalau kayak gini kan jauh lebih rapih ya untuk penulisan sebuah form. Gitu. Nah, tanggal nanti kita eh apa OTR-nya ya. Nah, HR-nya jangan taruh sini. Kita letakkan HR-nya ada di sini. Gitu ya. Sip. Nah, gitu biar rapih. Gitu. Nah, kemudian kalau kita mau taruh formnya itu ada di center di tengah-tengah ya, berarti kita bisa tambahkan atribut di tabelnya itu atribut center ya. Berarti di sini kita tambahkan aligen gitu ya, center. Nah, jadi tengah-tengah gitu kan. Gitu nanti seterusnya tinggal rekan mahasiswa tambahkan ya. Set gitu ya. Oke, ini tabel. Kemudian ini form dengan kombinasi tabel. Rekan mahasiswa bisa membuatkan atau mempraktekkan di rumah ya. Nanti ini tambahkan ya atributnya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita untuk praktik di pertemuan kedua ini ya, di video part 2 ya terkait dengan penggunaan tag tabel, dan yang sebelumnya di part 1 kita sudah bahas juga mengenai pembuatan form ya, dan juga kita mengenal elemen dan atribut pada form. Terima kasih. Saya Bayu Priyatna. Untuk tugasnya jangan lupa rekan mahasiswa buatkan ya seperti yang sudah dipraktikkan tadi dan ditambahkan apa yang seharusnya ditambahkan. Oke, saya Bayu Priyatna. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.